Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Mujanto akan mengerjakan tugas ulangan bahasa Indonesia, yaitu tentang sebuah sejarah. Oke. Satu, mengidentifikasi informasi cerita sejarah. Secara umum, cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan satu peristiwa atau kejadian, serta atau cerita yang menyajikan sebuah peristiwa atau kejadian bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu benar jadi sejarah atau berupa hayalan seperti novel, roman, dan sejenisnya. Terus, untuk mengidentifikasi sejarah, kriteria yang digunakan sebagai berikut, yaitu peristiwa sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu sosial merupakan kondisi konflik yang menurun dan mengarah pada tujuan terhadap satu hal, terutama pelaku utama. Pada bagian ini, pelan-pelan pihak pelaku menghindari perannya hingga mengarah pada permusuharatan. 4. Orientasi ini berisi opini dan komentar penulis tentang penguas pembaca. Pertama, mengusahakan belakang menyisakan pertanyaan. Struktur cerita sejarah. Struktur dengan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya berikut adalah struktur dari cerita sejarah. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Orientasi ini terletak pada paragraf cerita yang berupa penjelasan awal cerita, pembuatan cerita dengan perkenalan tokoh, situasi, dan pengantar cerita selanjutnya. Biasanya penulis bercerita sangat detail pada bagian ini. Kedua, komplikasi kondisi timbul konflik antara tokoh utama dan tokoh lain. Konflik itu berlama menanjak sampai klimaks. Berdasarkan tujuan cerita sejarah dapat dimensi menjadi dua cara, yaitu kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Menggunakan kata benda atau kata ganti, menyebutkan nama tokoh tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. 2. Menggunakan tokoh sentral. Penggunaan sentral di sini itu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral pusat atau cerita. 3. Menggunakan kata sifat. Menjelaskan fasa nominal maksud dalam kalimat tersebut. Terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata frasa yang intinya di dalam berupa kata benda. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. 5. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan kejadian masa lampau, maksudnya menggunakan kata tertentu sebagai penunjuk lampau. 6. Menggunakan frasa adverbal. Frasa ini digunakan untuk menyentuh lokasi kejadian atau peristiwa. Sekian dari saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.